حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوينا زقا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amin amin amma ba'du. Adik-adik kelas 11 Madrasah Aliyah maupun SMA, kita akan membahas KN-OAN ini kelas 11 pada bab 2, yaitu menerangkan tentang Nahdlatul Ulama pada masa pra-kemerdekaan. Adik-adik, yang perlu kita ketahui bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, ketika masih di Makkah, itu beliau bersumpah di Multazam dekat pintu Ka'bah bahwa beliau bertekad berjuang di jalan Allah demi tegaknya agama Islam dan berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam. Nah, kondisi ini diikrarkan karena di daerah, khususnya Indonesia, di daerah timur itu banyak negara-negara yang atau wilayah-wilayah yang berada di tangan kaum penjajah. Maka nanti Nahdlatul Ulama ketika berdiri menganggap bahwa hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu kewajiban yang final. Nah, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia, terjadilah kondisi sosial keagamaan pada awal abad ke-20 Masehi ini, yaitu Belanda waktu itu menerapkan yang namanya politik etis. Politik yang memperbolehkan orang-orang Indonesia untuk belajar ke Belanda, khususnya adalah anak-anak para bupati, anak-anak orang-orang yang telah membantu Belanda waktu itu dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Maka nanti politik etis ini akan melahirkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Bung Hatta, dan lain sebagainya itu. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbagh yang tidak berpendidikan, tetapi tidak kalah dengan orang-orang yang berpendidikan, ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para tokoh-tokoh NU waktu itu bukanlah orang yang sembarangan, tidak berpendidikan, tapi tahu banyak hal tentang politik dan masalah-masalah yang lain. Inilah salah satu wujud kewalian para beliau-beliau, para pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, cikal bakal berdiri Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbagh mendirikan perkumpulan yang namanya Nahdlatul Wathon, pergerakan cinta tanah air, dan juga taswirul afkar, yang berarti konsepsi-konsepsi atau potret pemikiran. Nah, dari keduanya inilah nantilah yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Setelah Nahdlatul Ulama berdiri, kondisi sosial keagamaan pada awal abad ke-20 ini sudah mulai ada gerakan-gerakan bawah rumput, yaitu gerakan rakyat untuk bagaimana supaya Indonesia ini terlepas dari kekuasaan Belanda yang sangat tidak etis itu. Maka setidaknya pergerakan rakyat ini dibedakan menjadi 3. Satu, nasionalis dipresentasikan oleh Budi Utomo dan Indische Partij. Kedua, Islam dipresentasikan oleh Serikat Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, komunis dipresentasikan oleh ISDV dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan kemerdekaan. Nah, menghadapi pemerintahan Belanda yang sangat otoriter dan tidak manusiawi ini, Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan Islam mengambil sikap kooperatif terbatas atau akomodatif, bersedia bekerja sama dengan penjajah Belanda ketika berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam, dan menentangnya bila itu
merugikan dan mengancam umat Islam. Sekarang apa saja sikap-sikap yang mau bekerja sama? Di antaranya dapat dilihat dari keikutsertaan NU dalam bidang kantor for Inlandszaken di Jakarta pada tahun 1929, membicarakan soal perkawinan di kalangan umat Islam dan perbaikan organisasi penghulu. Nah, beberapa kebijakan yang ditolak oleh Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama menolak peraturan pemerintah mengenai guru sekolah yang administrasinya dipersulit. Yang kedua, Nahdlatul Ulama memprotes penarikan masalah-masalah waris dan wewenang peradilan agama dan mengembalikan kepada hukum adat, karena disinyalir bahwa peradilan agama ini telah digerogoti dan menjadi sewenang-wenang. Nah, dalam hal seni budaya, Nahdlatul Ulama juga menolak pakaian-pakaian yang menyerupai Belanda seperti jas, dasi, celana, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk penolakan secara halus. Sikap akomodatif Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah kolonial ini bukan semata-mata karena untuk kepentingan umat Islam. Karena waktu itu pemerintahan Belanda itu termasuk kategori pemerintahan yang zalim, tidak manusiawi sama sekali, sehingga harus ditolak dengan cara-cara yang jitu dan politis. Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sudah mempunyai orientasi politik, akan tetapi tidak diaktualisasikan secara terbuka karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah, baru setelah muncul kader-kader muda NU seperti Wahid Hasyim dan Mahfud Siddiq, keterlibatan NU dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan nasional ini mulai aktif. Di antaranya dengan bergabungnya NU ke dalam MIAI 1939. MIAI itu adalah perkumpulan antara lain Serikat Islam, SI, Perserikatan Ulama Majalengka, Muhammadiyah, Hidayatul Islamiyah, Al-Khairiyah, dan lain sebagainya. Nah, keterlibatan NU dalam politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan nasional ini terus berlanjut, terutama para aktivis mudanya. Tahun 1939 dibentuklah GAPI, Gabungan Politik Indonesia, sebagai federasi partai politik. Wahid Hasyim dan Mahfud Siddiq sebagai wakil NU di MIAI bergabung dalam mendukung GAPI. MIAI waktu itu mendukung GAPI. Nah, inilah yang terjadi peran di antara berbagai keterlibatan NU dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, Jepang mengaku sebagai saudara tua, makanya disambut dengan baik. Nah, kehadiran Jepang ini sangat menguntungkan umat Islam waktu itu. Pada waktu pemerintahan Jepang, para tokoh-tokoh agama ini merasa diuntungkan karena apa? Melalui tokoh-tokoh agama inilah akan diharapkan oleh Jepang dapat membendung segala pemberontakan yang ada di rakyat. Karena waktu itu peran seorang kiai, seorang ulama pesantren itu sangat berpengaruh di bidang kemasyarakatan. Akhirnya Jepang juga membentuk kantor urusan agama atau Sumubu. Nah, dengan jalan memiliki kantor urusan agama inilah, maka para kiai-kiai pedesaan itu memiliki hak untuk mengajar sejarah, kewarganegaraan, olahraga senam, dan bahasa Jepang. Dan ini dimanfaatkan untuk mempropaganda masyarakat untuk justru memukul mundur Jepang. Jadi bukan berarti setelah berdirinya Kementerian Agama terus para kiai-kiai menjadi tunduk Jepang, tapi tidak. Ini justru dimanfaatkan untuk memukul mundur Jepang. Para kiai-kiai kemudian mempelopori untuk bagaimana masyarakat bisa berbenah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika memanfaatkan Kementerian Agama ini untuk mempelopori pemberontakan dari rakyat, ini akhirnya tercium oleh Jepang, sehingga Kiai Haji Hasyim ini kemudian ditangkap. Kiai Haji Mahfud Siddiq juga ditangkap oleh Jepang.
Akan tetapi tidak berlangsung lama, Kiai Haji Wahab Hasbuah langsung tanggap dan menjemput beliau. Nah, selain itu, Jepang juga membentuk pasukan dari kaum-kaum Islam untuk bergabung ke dalam PETA. Ini dalam rangka untuk memperkuat kemiliteran Jepang melawan sekutu waktu itu. Walaupun sudah ada PETA, akan tetapi Jepang itu sering kali kalah dengan sekutu. Akhirnya pada tahun 1944, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil melobi Jepang untuk memberikan pelatihan militer khusus kepada para santri, dan terbentuklah Hizbullah dan Sabilillah. Nah, disitulah terbentuk 3 kumpulan militer, yaitu PETA, Sabilillah, dan Hizbullah. Akan tetapi, karena sekutu itu begitu kuat, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ketika Jepang mengalami kekalahan, Jepang akan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka janji itu ditanggapi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Masyumi untuk menyelenggarakan rapat khusus Masyumi, diantaranya mempersiapkan mental umat Islam agar mampu dan siap menerima kemerdekaan, mengaktifkan kekuatan umat Islam di Indonesia, bertempur sekuat tenaga bersama Jepang Raya di jalan Allah untuk mengalahkan musuh. Nah, itulah siasat-siasat yang penuh dengan taktis. Nah, kemudian janji itu teraktualisasi dengan dibentuknya Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nah, ketuanya adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Di antara anggotanya di BUPKI yaitu 62 orang, salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu, Nahdlatul Ulama juga berperan aktif dalam mengikuti yang namanya PPKI. Nah, di dalam PPKI ini terjadi perdebatan dalam merumuskan dasar negara, yaitu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Kata-kata ini ditentang oleh kaum nasionalis dan komunis. Nah, baru bisa dinetralisir setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dalam pertemuan dengan Bung Karno menjelang sidang PPKI memutuskan mencabut 7 anak kalimat dalam Piagam Jakarta yang menjadi titik sengketa. Akhirnya panitia 9 yang di dalamnya ada Kiai Haji Wahid Hasyim dapat merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu dengan bentuk Pancasila yang sekarang itu telah disepakati, diistikharoi, dan disetujui oleh para kiai. Nah, akan sangat kualat apabila sebagai generasi penerus kita tidak mau menjaga Pancasila, apalagi sampai ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan faham-faham yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.